Guys, gimana kabar kamu hari ini? Semoga sedang dalam kondisi yang cukup tenang, atau setidaknya tidak terlalu penuh di kepala. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di obrolan ini. Anggap saja lagi duduk santai, entah sambil nyeruput minuman hangat, atau sekadar rebahan sambil dengerin suara yang menemani pikiran kemana-mana. Topik kali ini mungkin akan terasa sedikit menohok di beberapa bagian. Bukan karena niat menyudutkan siapapun, tapi karena memang ada pengalaman-pengalaman yang sering kita rasakan, tapi jarang benar-benar kita akui dengan jujur ke diri sendiri. Tentang perasaan digantung, tentang merasa dekat, tapi tidak pernah benar-benar dipilih. Tentang berada di posisi yang tidak jelas, terlalu dekat untuk dibilang biasa, tapi terlalu jauh untuk dibilang penting. Banyak orang pernah ada di fase ini. Dan seringkali fase ini terasa membingungkan, karena di satu sisi ada perhatian, ada obrolan, ada momen hangat. Tapi di sisi lain, ada juga jarak, ketidakhadiran, dan sikap yang bikin bertanya-tanya. Dan anehnya, justru kondisi yang tidak jelas seperti ini, yang paling menguras energi. Di obrolan kali ini, aku ingin kamu melihat beberapa tanda ketika seseorang mungkin tidak benar-benar menjadikan kita sebagai pilihan utama, melainkan hanya sebagai opsi. Bukan untuk membuat curiga berlebihan, tapi supaya ke depan, waktu dan perasaan tidak habis di tempat yang salah. Mulai dari tanda yang sering dianggap sepele. Rencana yang dibatalkan mendadak. Sebenarnya, membatalkan rencana itu wajar. Hidup semua orang punya dinamika. Ada hari-hari yang berantakan, ada kondisi yang tidak terduga. Tapi yang sering luput diperhatikan bukan soal batalnya, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Apakah ada usaha untuk menjadwalkan ulang? Apakah ada penjelasan yang jelas? Apakah ada rasa tidak enak karena sudah membuat orang lain menunggu? Karena orang yang menghargai waktu orang lain biasanya tidak nyaman membiarkan rencana menggantung. Bahkan ketika benar-benar sibuk, biasanya tetap ada usaha kecil untuk memastikan aku masih peduli. Ketika pembatalan ini terjadi berulang kali, tanpa tindak lanjut, tanpa permintaan maaf, tanpa usaha memperbaiki, di situ perlu berhenti sebentar dan bertanya, apakah ini sekadar sibuk atau memang tidak dianggap penting? Dan menariknya, banyak orang bertahan di situ bukan karena tidak sadar, tapi karena terlalu sering memaklumi. Terlalu sering memberi pengertian, sampai lupa bahwa diri sendiri juga pantas diprioritaskan. Lanjut ke tanda berikutnya, yang sering disamarkan dengan kedekatan emosional. Ketika seseorang sering menghubungi, tapi hampir selalu karena butuh sesuatu. Kadang butuh bantuan praktis, kadang butuh tempat mengeluh, kadang butuh sandaran emosional. Tapi ketika giliran diri ini ingin berbagi, suasananya langsung berubah. Responsnya pendek, topiknya dialihkan, atau bahkan tidak ditanggapi sama sekali. Hubungan seperti ini sering terasa intim, padahal sebenarnya tidak seimbang. Satu pihak terus memberi ruang, satu pihak terus mengambil. Dan lama-lama, posisi ini membuat seseorang kelelahan tanpa sadar. Karena kehadirannya dihargai, hanya sejauh bisa berfungsi. Hubungan yang sehat, apapun bentuknya, biasanya memberi ruang dua arah. Ada mendengar, ada didengar. Ada memberi, ada menerima. Kalau semua aliran hanya satu arah, cepat atau lambat, yang satu akan habis. Tanda berikutnya biasanya paling membingungkan secara emosional. Seseorang yang di awal terasa sangat hangat, flirty, penuh perhatian, terlihat peduli, bahkan mungkin terasa sangat intens. Tapi semua itu muncul tidak konsisten. Ada hari-hari di mana kedekatan terasa nyata, obrolan mengalir, perhatian terasa tulus. Tapi tiba-tiba, tanpa penjelasan, jarak muncul. Pesan dibalas dingin. Waktu terasa sulit didapat. Dan ketika ditanya, jawabannya selalu menggantung. Kondisi ini sering membuat orang mulai meragukan dirinya sendiri. Mulai bertanya, apa aku terlalu menuntut?
Atau mungkin aku salah paham. Padahal, kebingungan yang terus berulang jarang datang tanpa sebab. Orang yang benar-benar peduli biasanya tidak membuat orang lain terus menebak-nebak. Mereka mungkin tidak selalu romantis, tidak selalu ekspresif, tapi konsisten. Dan konsistensi itu seringkali jauh lebih menenangkan daripada perhatian besar yang muncul sesekali lalu menghilang. Ada satu pola menarik yang sering terjadi. Orang yang terlalu berlebihan di awal, tapi tidak konsisten di tengah jalan, seringkali sedang menutupi kekosongan. Entah kekosongan komitmen, kejelasan, atau niat. Sebaliknya, orang yang hadir dengan tenang dan stabil biasanya tidak merasa perlu memikat secara berlebihan, karena mereka memang ada. Tanda selanjutnya mungkin terdengar sangat jelas, tapi nyatanya banyak orang masih terjebak di sini. Ketika seseorang terlihat punya waktu untuk banyak hal, banyak aktivitas, dan banyak orang, tapi selalu tidak punya waktu untuk diri ini. Ada waktu untuk liburan, untuk teman, untuk hobi, untuk perjalanan jauh, untuk acara mendadak. Tapi setiap kali ingin bertemu, selalu ada alasan, selalu ditunda, selalu nanti. Kalau seseorang benar-benar menginginkan kehadiran kita, biasanya bukan alasan yang dicari, tapi cara. Dan ketika cara itu tidak pernah muncul, penting untuk berhenti menyalahkan keadaan. Lalu ada tanda yang sering membuat intuisi bekerja, tapi logika mencoba menenangkannya. Cerita yang tidak konsisten. Bukan sekadar lupa detail kecil, tapi versi kejadian yang berubah-ubah. Penjelasan yang tidak nyambung. Alasan yang hari ini A, besok B. Dan yang membuat ini sulit adalah setiap cerita terdengar mungkin saja, sehingga orang memilih percaya meski hatinya tidak sepenuhnya tenang. Padahal, kalau harus terus meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja, seringkali itu pertanda ada sesuatu yang tidak beres. Intuisi bukan musuh logika. Intuisi adalah hasil dari banyak hal kecil yang ditangkap tanpa sadar. Dan ketika intuisi terus berbunyi, biasanya ada alasan di baliknya. Dan tanda terakhir, yang mungkin paling menyakitkan tapi paling jujur, seseorang yang tidak benar-benar pergi, tapi juga tidak pernah memilih. Tetap hadir secukupnya, tetap menjaga koneksi, tapi tidak pernah melangkah lebih jelas. Posisi seperti ini sering membuat seseorang merasa disimpan. Bukan karena dianggap penting, tapi karena kehadirannya masih berguna. Dan ini bukan soal harga diri semata, tapi soal batasan. Karena hubungan yang sehat, dalam bentuk apapun, tidak membuat seseorang terus menunggu tanpa kepastian. Tidak membuat seseorang merasa harus selalu siap, tapi tidak pernah benar-benar ditempatkan. Obrolan ini bukan ajakan untuk marah, apalagi menyimpan dendam. Ini ajakan untuk jujur pada diri sendiri. Untuk menyadari bahwa perhatian yang setengah-setengah, kehadiran yang tidak konsisten, dan niat yang tidak jelas, lama-lama akan menggerus rasa percaya diri. Setiap orang pantas berada di posisi yang jelas. Pantas dihargai waktunya. Pantas didengarkan ceritanya. Pantas dipilih. Bukan sekadar dijadikan opsi cadangan. Kalau saat ini sedang berada di situasi seperti ini, semoga obrolan ini bisa jadi teman berpikir, bukan penghakiman. Dan kalau ternyata tidak sedang mengalaminya, semoga ini bisa jadi pengingat agar ke depan lebih peka pada tanda-tanda kecil yang sering diabaikan. Terima kasih sudah menemani obrolan ini sampai sejauh ini. Jaga diri baik-baik, dengarkan intuisi, dan semoga ke depan hubungan apapun yang dijalani terasa lebih tenang, jelas, dan saling menghargai.